bika rabbi ayahkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas surah kedua, masih melanjutkan setiap hari Kamis pertama kedua surah Al-Baqarah masih ya. Ayat ke-92 sampai 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ja'akum," dan sungguh telah datang kepadamu Nabi Musa, bil bayinati, dengan membawa bukti-bukti kebenaran, yaitu membawa mukjizat. Sumatta khusmul ijla, kemudian kami maksudnya kamu hai Musa menjadikan al-ijla, anak sapi, yaitu patung anak sapi, sebagai Tuhan, sebagai sembahan, min ba'dihi, setelah kepergian Nabi Musa alaihissalam. Wa antum zalimun, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Apa maksud ayat ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Musa ini Allah berikan keistimewaan. Dia di antara ulul azmi, nabi-nabi yang memiliki keutamaan. Ada 5 kan? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu sebagai bukti bahwa beliau ada seorang nabi. Ya, di antaranya adalah Allah berikan tongkat, ya kan? Allah berikan kitab Taurat, ya kan? Dan banyak lagi yang lainnya. Tetapi justru umatnya durhaka kepada Allah setelah kepergian Nabi Musa untuk menerima kitab Taurat. Jadi Nabi Musa ini bertahanus di Bukit Tursina menunggu ya turunnya kitab Taurat. Tetapi akhirnya umatnya ini nggak sabaran, lalu dia membuat yang dipimpin oleh salah seorang yang memiliki keistimewaan, ahli sihir, namanya Samira, membuat patung yang berbentuk anak sapi, dan itulah yang disembah sebagai sembahan. Nah ini di dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa walaqad ja'akum Musa bil mujizat kal asa wal yad, yaitu mukjizat yang diberikan pada Musa seperti tongkat, tangannya terbelah lautan, ya. Tapi umatnya ini tidak percaya dengan itu semua, masih juga durhaka kepada Allah. Penjelasan lengkap dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 92 ini kepada orang-orang ahlul kitab di zaman Rasulullah SAW, berimanlah kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ahlul kitab orang Yahudi ini hanya beriman kepada Taurat dan Injil, tidak beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini, jadi ternyata ya orang-orang Bani Israel, baik Bani Israel di zaman Nabi Musa ataupun setelah itu adalah ahlul kitab di zaman Nabi Muhammad SAW, dia percaya hanya kepada Taurat, percaya kepada Injil, padahal Nabi Musa, Nabi Isa telah wafat. Tapi anehnya mereka tidak percaya kepada Al-Quranul Karim, yang mereka melihat langsung kebenaran Al-Quran itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat, kitab Injil, bahkan isi Taurat dan Injil itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Inilah orang-orang ahlul kitab, ya, yang jelaskan dalam tafsir Katsir di menjelaskan tentang keadaan ahlul kitab sama saja, baik di zaman Nabi Musa ataupun di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka tetap tidak percaya kepada apa yang kitab yang Allah turunkan. Jamaah rahimakumullah, dalam tafsir Misbah dijelaskan
bahwa mereka ini menyembah anak sapi. Mereka bukan tidak tahu itu dilarang, tapi mereka menyebutkan menyembah anak sapi patung itu dalam rangka menyembah Allah. Istilahnya apa namanya? Tawassulan. Sama seperti orang-orang musyrikin menyembah patung di sekitar Ka'bah Yahudi, orang jahiliyah. Itu dalam rangka menyembah Allah. Jadi perantara. Nah, itu sama aja bohong. Sama aja sebenarnya. Intinya adalah itu menurut mereka. Saya hanya menyembah Allah. Kami menyembah Allah tapi lewat anak sapi ini. Jadi tidak langsung menyembah anak sapi kata mereka. Tapi intinya adalah memang itulah cara setan menggoda manusia, menyerumuskan dengan cara seperti itu. Tapi sama aja. Menyembah anak sapi, menyembah Allah lewat anak sapi, menyembah Lata Uzza Manan, ya sama aja. Jadi sama-sama menyembah selain Allah. Nah itu ya di dalam penafsiran ayat surah Al-Baqarah 92. Kemudian ayat 93. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu hai Bani Israel, kami angkat Tur. Tur itu gunung Tur, bukit Tur Sina di atas mereka. Selaya Allah berfirman, "Khuzu ma atainakum biquwwati wasma'u." Peganglah apa yang Allah berikan kepadamu, lalu dengarkanlah. Qalu, mereka berkata, Bani Israel ini, sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami durhaka. Beda dengan orang beriman. Sami'na wa ata'na. Coba lihat ayat Al-Baqarah 93. Sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami durhaka. Kalau orang munafik, sami'na wa pikir-pikirna. Kami dengar tapi pikir-pikir dulu. Nah itulah orang-orang munafik. Kalau kita beriman, sami'na wa ata'na. Tapi orang-orang Bani Israel, sami'na wa asaina wa usribu fi kulmil ijla bi kufrihim. Kami mendengar tapi kami tidak taat. Telah diresapkan hati mereka itu, Bani Israel itu, ya cinta menyembah anak sapi. Jadi amat sangat anak sapi yang dibuat oleh Samiri itu menjadi penyembahan mereka, menjadi Tuhan mereka itu. Jadi cintanya luar biasa. Makanya kalimatnya pun samina wa asaina. Gak mau lagi taat kepada Allah. Makanya Allah jelaskan di ayat ini, bi'sa ma ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin. Amat jahat banget, ya durhaka banget perbuatan mereka, ya jika kamu benar-benar beriman kepada Taurat. Kalau kamu benar-benar pada Taurat enggak mungkin seperti itu. Nah, dijelaskan dalam tafsir Muyassar bahwa apa yang Allah jelaskan dari ayat 93 ini agar mereka ini mengingat janji mereka untuk menerima kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi mereka melanggar janji itu. Sehingga Allah angkat bukit Tursina. Angkat di atas kepala mereka itu gunung. Bayangkan kalau seandainya Allah turunkan itu gunung, mati mereka semuanya. Mungkin nggak ada keturunan Bani Israel, nggak ada keturunan Yahudi sampai hari ini. Semuanya mati manusia, ya kan? Ini mengingatkan, ya apa yang mereka janji itu tidak mentaatinya janjinya. Bahkan mereka samina wa asoina, kami dengar tapi kami langgar perintahnya. Auzubillahi min dzalik. Ini bukti mereka ini memang luar biasa durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi dalam tafsir Katsir itu Allah Subhanahu wa taala menghitung kesalahan-kesalahan orang-orang Yahudi Bani Israel. Mereka melanggar janji, mereka sombong, mereka menyembah anak sapi, enggak menyembah Allah lagi. Sehingga Allah mengangkat bukit Tursina di atas mereka. Awalnya mereka ketakutan, mereka menerima janji itu. Tapi setelah gunung bukit Tursina ditempatkan di tempat semula, mereka melanggar lagi. Bahkan mereka mengatakan samina wa asaina. Kenapa bisa begitu? Karena kecintaan kepada
Tuhan anak sapi itu sudah menyatu dalam diri orang-orang Bani Israel ketika itu. Sudah meresap kecintaannya. Sebagaimana diungkapkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Maksudnya kita itu harus mempelajari ternyata memang seperti itu. Ya, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mereka menyembah anak sapi sampai ya di zaman Rasulullah pun seperti itu. Mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, Al-Qur'an sebagai kitab yang Allah turunkan. Nah, itu. Dalam tafsir Misbah dijelaskan bahwa penggalan ayat ini menggambarkan dua alat pengucap, yaitu ucapan lidah dan ucapan perbuatan mereka. Lidah mereka sami'na, kami mendengar. Tapi perbuatan mereka asoina, kami tidak taat. Itu membangkang. Itulah orang-orang kafir Bani Israel sampai hari ini seperti itu. Ya, mereka mengingkari janji, mengingkari ayat-ayat Allah, menyembah anak sapi. Kemudian yang rahimakumullah, secara ringkas saja ya. Nanti mungkin kita interaktif tanya jawab. Ayat 94. Qul, katakanlah ya Muhammad, in kana lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas fatanauta in kuntum shadiqin. Jika kamu menganggap kampung akhirat, ya akhirat itu khusus untuk berisi Allah, bukan untuk orang lain, maka ingatlah kematianmu. Jadi di dalam ayat 94 ini dijelaskan, wahai Rasulullah, katakanlah ya, kul katakanlah ya Muhammad, ya kepada orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu di zaman Nabi Muhammad mengaku-ngaku bahwasanya surga itu hanya untuk mereka. Jadi surga itu hanya untuk orang-orang Yahudi begitu. Karena mereka menyangka orang Yahudi ini Allah itu sangat sayang kepada mereka. Begitu kata mereka. Semuanya mereka adalah anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah. Tapi ketika mereka diminta mati gitu, ingat kematian, jika engkau benar apa yang mereka katakan, mereka nggak mau tuh. Ya, itulah. Ini memang seperti itu keadaan orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah, jika kamu menganggap, hai bangsa Yahudi dan Israel, kampung akhirat surga itu khusus untuk berisi Allah, bukan untuk orang lain. Jadi surga itu hanya untuk orang Yahudi aja, orang lain nggak masuk surga. Ingat, inginkanlah kematianmu jika kamu memang benar. Maknanya adalah ajukanlah permohonan untuk mati kepada salah satu dari dua kelompok yang paling berdusta. Mereka menolak tawaran dari Rasulullah SAW. Mereka tidak akan menginginkan kematian selama-lamanya karena kesalahan yang mereka perbuat sendiri. Allah mengetahui itu. Maknanya karena pengetahuan mereka tentang apa yang ada pada mereka berupa pengetahuan tentang diri mereka, mereka mengingkari hal tersebut. Jika mereka menginginkan kematian, ya hampir tidak ada seorang pun dari orang-orang Yahudi yang tersisa hidup di muka bumi ini. Kalau itu, malah menurut Ibnu Abbas dalam dikutip tafsir Ibnu Katsir, jika orang Yahudi berharap mati, mereka akan mati. Tapi mereka nggak mau mati, ya kan? Ya, Allah Akbar. Ya, di ayat ini namanya munasabah ayat. Surah Al-Baqarah ayat 94 ini dijelaskan Allah di dalam surah Al-Jumu'ah. Katakanlah, hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mendakwahkan bahwa kamu kekasih Allah bukan manusia yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang-orang yang benar. Mereka tidak akan mengharapkan kematian selama-lamanya disebabkan kejahatan yang mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim itu. Ya kan? Nah, jadi mereka itu beranggapan mereka ini adalah anak-anak Allah, kekasih Allah, dan mereka berhak masuk surga. Orang lain enggak ada. Nah ini. Kemudian ayat yang selanjutnya 95, wala yatamawnu abadan bima qaddamat aydihim
wallahu alimum bizzalimin. Walan. Ini kalau orang yang belajar bahasa Arab namanya lan itu bertemu dengan fi'il mudhari, itu artinya adalah tidak akan selama-lamanya. Lan bertemu dengan selama-lamanya, tidak akan. Itu baik ketika Bani Israel di zaman Nabi Musa, orang Yahudi Ahlul Kitab di zaman Nabi Muhammad, sampai hari ini. Sampai hari ini. Itu lan sampai kiamat, lan yatamannau. Artinya mereka sekali-kali tidak akan menginginkan kematian selama-lamanya. Bima qadamas aidihim, karena tangan mereka. Wallahu alimum bizzalimin. Itu. Jadi mereka tidak akan melakukan selama-lamanya karena mereka tahu sebenarnya kebenaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sekaligus kedustaan dan kebohongan mereka sendiri. Mereka tahu itu. Disebabkan perbuatan mereka, kekafiran, kemaksiatan mereka, mengakibatkan mereka itu diharapkan masuk surga dan mereka akan masuk neraka. Mereka tahu itu. Tapi mereka itu menutupi itu semua. Maka mereka dikatakan sebagai anak kekasih-kekasih Allah begitu. Nah, jadi sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian selama-lamanya. Bahkan mereka ini akan hidup selama-lamanya di dunia, walau dalam bentuk kehidupan yang lain. Kenapa? Karena disebabkan oleh kesalahan yang mereka perbuat. Mereka zalim, mereka melakukan dosa dan sebagainya. Jadi keinginan yang terpendam dalam hati mereka itu adalah keinginan yang tidak akan terjadi. Ya, mereka akan hidup selama-lamanya. Ya. Bahkan di dalam ayat 96 lagi, apa yang Allah jelaskan tentang karakter orang-orang Yahudi. Jadi kita harus tahu nih, orang Yahudi sampai hari ini karakternya seperti ini. Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayah wa minal ladzina asyraku yawadu ahadum law yu'ammar alf sanah. Nauzubillah. Sungguh kamu akan mendapati orang-orang Yahudi, manusia yang paling serakah, paling tomak, paling rakus kepada dunia. Bahkan lebih rakus daripada orang-orang musyrik sekalipun. Orang musyrik itu artinya penyembah patung, Buddha, Hindu, Konghucu, ya macam-macam agama ya. Sebagainya itu. Orang itu paling rakus kepada dunia. Bahkan mereka menginginkan seandainya diberikan umur 1000 tahun. Kenapa? Karena umur 1000 tahun itu tidak akan menjauhkan dari siksa. Dan mereka menginginkan sampai ingin umur 1000 tahun. Ya inilah karakter orang Yahudi. Jadi ambisi mereka ya terhadap kehidupan dunia ini serakahnya luar biasa. Ya, bahkan menginginkan hidup selebih dari 1000 tahun. Ya kan? Kalimat 1000 ini dibahas oleh ahli tafsir di antara Pak Syekh dalam Tafsir Misbah. Artinya saking lamanya mereka ingin hidup 1000 tahun. Ya kan? Seperti itu ya. Itulah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, mana ini? Oh, bukan. Jadi mereka ini adalah mengaku kekasih Allah, anak cucu Adam yang paling serakahnya. Makanya kalau ada orang yang serakah, ya sama dengan orang Yahudi. Tahu serakah itu? Serakah itu hurufnya itu kalau bahasa ada kan toma. Toma itu dari hurufnya aja mengandung ciri orang serakah. Coba to. To itu kan perutnya gede. Kemudian mim. Mim itu mulutnya gede. Ain apalagi tuh? Udah terbuka mulutnya, perutnya juga gede banget kan? Ain kan? Toma, serakah, toma. Segalanya ini. Biasanya toma itu orang serakah itu pasti pelit. Orang pelit pasti serakah. Itu dengan sendirinya tuh. Karena dia mengumpulkan dunia terus ya dihabiskan kenikmatan dia. Makanya orang Yahudi itu menghalalkan segala cara. Yang penting banyak uang, yang penting kaya, yang penting punya jabatan, yang penting terkenal.
menghalalkan segala cara. Inilah orang Yahudi. Ya, mereka tidak berharap lagi kenikmatan akhirat. Ya, ayat di atas melanjutkan gambaran isi hati pikiran orang-orang Yahudi menginginkan sesuatu yang sangat mustahil. Makanya kalimatnya seandainya. Mereka ingin diberikan umur panjang 1000 tahun, ya bahkan lebih dari 1000 tahun. Maka sepanjang hidup mereka ini, ya mereka adalah mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, sekaya-kayanya. Ya, tidak bisa menggeser sedikit pun, membebaskan. Makanya yang sekarang terjadi, ya kan ya. Ya bagaimana saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina kan ya, selalu dibombardir, bahkan kejam. Seperti dulu Firaun membunuh orang yang laki-laki, bayi laki-laki langsung dibunuh. Lalu sekarang lebih kejam lagi. Mau laki-laki mau perempuan semua dibunuh, bayi-bayi dibunuh. Saking kejamnya, karena mereka mengalahkan segala cara. Yang penting semua tanah Palestina itu dikuasai oleh mereka. Itulah orang-orang Yahudi. Ya, sejak Nabi Musa sampai Nabi kita Muhammad sampai hari ini seperti keadaan Yahudi. Paling tamak, paling serakah di dunia itu orang, bahkan lebih serakah daripada orang-orang musyrik. Gitu ya. Ya, inilah beredanya. Betapa tamaknya mereka sampai ingin hidup 1000 tahun. Walaupun umurnya panjang 1000 tahun, itu tidak menjauhkan mereka dari azab, tidak menjauhkan mereka dari siksaan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang Yahudi berkata, kami benci Jibril, malaikat Jibril, karena ia membawa bencana dengan menyampaikan wahyu bukan kepada golongan kami. Tuh, makanya mereka tidak percaya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, tidak percaya Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan Nabi Muhammad sebagai wahyu seperti Taurat yang diturunkan mereka. Karena mereka bencinya luar biasa kepada malaikat Jibril. Bencinya kenapa? Karena wahyunya itu, Quran itu turun bukan kepada mereka, tapi kepada Nabi Muhammad SAW, bukan dari golongan orang-orang Bani Israel, tapi kepada orang Arab. Itu yang menyebabkan mereka bencinya kepada malaikat Jibril. Kepada malaikat aja benci, apalagi kepada Nabi Muhammad yang membongkar rahasia kami. Menjawab pertanyaan, katakanlah wahai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, malaikat Jibril, katalah bahwa dia hanya akan mendapatkan keburukan, karena sesungguhnya dialah Jibril yang telah membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin Allah, bukan atas kehendaknya sendiri, bukan pula atas kehendakmu ya Muhammad. Dengan demikian, memusuh malaikat Jibril sama saja dengan memusuhi Allah. Sungguh aneh kalau memusuhinya, padahal wahyu yang disampaikan membenarkan apa yang terdahulu. Al-Quran turun membenarkan kitab Taurat, kan aneh. Kitab Taurat diturunkan kepada mereka, tapi mereka memusuhi malaikat Jibril, berarti memusuhi Allah. Nah, inilah orang-orang Yahudi itu begitu. Ya, memusuhi Allah berarti memusuhi semua makhluk Allah yang taat. Allah aja jadi musuhnya, apalagi Palestina. Itulah saking jahatnya mereka kan. Bila mereka musuhi Allah, Allah pun akan memusuhinya dan menjauhi rahmat kasih sayangnya. Itulah diantara isi kandungan Al-Baqarah 92 sampai 96. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada tambahan atau pertanyaan, silakan.